Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Saputra dari kelas 4B dengan NPM 24351043. Jadi di video ini saya akan memenuhi tugas mandiri saya. Saya akan melanjutkan belajar di Freecodecamp. Apa peran meta deskripsi dan bagaimana pengaruh terhadap SEO? SEO atau Search Engine Optimization adalah praktik yang mengoptimalkan halaman web agar lebih mudah terlihat dan mendapatkan peringkat lebih tinggi di mesin pencari. Salah satu cara untuk meningkatkan SEO situs Anda adalah dengan memberikan deskripsi singkat untuk halaman web menggunakan Berikut penggunaan elemen meta untuk mengatur deskripsi halaman untuk situs berkebun. Dengan mengatur name atribut ke description, ini memastikan bahwa browser, mesin pencari, dan alat web lainnya menginterpretasikan metadata ini dengan benar. Konten atribut ini tempat Anda akan menempatkan deskripsi Anda. Disarankan agar deskripsi Anda singkat dan terringkas. Hal ini karena mesin pencari seringkali memotong deskripsi berdasarkan tata letak halaman hasil pencarian. Sama seperti jenis meta elemen lainnya, meta deskripsi tidak akan terlihat di halaman web itu sendiri. Salah satu tempat di mana deskripsi halaman dapat ditemukan adalah di cuplikan halaman hasil mesin pencari. Berikut beberapa contoh cuplikan halaman hasil untuk subreddit dan repositori GitHub Freecodecamp. Dalam contoh tersebut, setiap deskripsi halaman terletak tepat di bawah tautan situs. Dalam beberapa detik, pengguna dapat memperoleh gambaran umum tentang isi halaman tersebut dan memutuskan untuk mengklik tautan untuk informasi lebih lanjut. Meskipun metadata deskripsi tidak akan secara langsung mempengaruhi peringkat situs di mesin pencari, memiliki deskripsi yang kuat dapat menghasilkan lebih banyak lalu lintas ke situs web Anda. Pertanyaan, elemen manakah yang digunakan untuk mengatur deskripsi situs web? SEO singkatan dari di mana halaman deskripsi halaman biasanya muncul. Apa peran tag Open Graph dan bagaimana pengaruh terhadap SEO? Protokol Open Graph memungkinkan Anda mengontrol bagaimana konten situs web Anda muncul di berbagai platform di media sosial seperti Facebook, LinkedIn, dan banyak lagi. Dengan mengatur properti Open Graph ini, Anda akan dapat menarik pengguna untuk mengklik dan berinteraksi dengan konten Anda. Anda dapat mengatur properti ini melalui serangkaian meta elemen di dalam bagian HTML dan head Anda di bagian head. Properti OG penting pertama yang perlu disertakan adalah title. Berikut contoh penggunaan OG title untuk halaman beranda Freecodecamp. Untuk atribut properti tersebut, Anda perlu menentukan bahwa nilainya adalah OG title content. Atribut inilah tempat Anda menulis judul yang ingin Anda tampilkan di situs media sosial. Properti OG penting berikutnya adalah type. Berikut contoh penggunaan OG type untuk halaman beranda Freecodecamp. Properti type ini digunakan untuk mempresentasikan jenis konten yang dibagikan di media sosial.
Contoh konten ini meliputi artikel, situs web, video, atau musik. Properti OG penting ketiga adalah image. Berikut contoh pengaturan OG image untuk halaman beranda FreeCodeCamp. Dalam contoh ini, gambar open graph mengarah ke logo FreeCodeCamp. Semua gambar ini harus berkualitas tinggi dengan dimensi dan rasio yang baik. Sebagian besar platform media sosial akan menyertakan kriteria persyaratan gambar untuk membantu Anda memastikan konten Anda ditampilkan dengan baik di situs mereka. Misalnya, halaman dokumentasi developers.facebook.com menyertakan gunakan gambar dengan ukuran minimal 1200 x 600 piksel. Untuk tampilan terbaik pada perangkat beresolusi tinggi, minimal Anda harus menggunakan gambar berukuran 600 x 315 piksel untuk menampilkan postingan halaman tautan dengan gambar yang lebih besar. Properti OG penting keempat adalah URL. Berikut contoh penggunaan OG URL untuk halaman beranda FreeCodeCamp. Terdapat banyak properti OG lainnya yang dapat Anda atur. Properti description, audio, video, dan lokal. Namun Open Graph URL, image type, dan title adalah yang paling penting untuk disertakan. Jadi bagaimana properti Open Graph ini mempengaruhi optimalisasi mesin pencari SEO? Ketika konten Anda dibagikan di media sosial, properti OG yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan kemunculan konten Anda di beranda pengguna. Hal ini dapat menyebabkan rasio klik tayang yang lebih tinggi dan yang dapat memberi sinyal kepada mesin pencari bahwa konten Anda relevan dan menarik. Apa kegunaan properti Open Graph? Apapun sepertinya. Buat halaman agen perjalanan. Buatlah aplikasi secara fungsional mirip dengan proyek contoh ini. Usahakan jangan meniru proyek contoh ini tersebut. Berikan sentuhan gaya pribadi Anda sendiri. Tujuan menunjukkan kisah penggunaannya. Anda harus memiliki record tab 1 type halaman di dalam feed perjalanan.
Anda harus menyampaikan masalah dengan sebuah perjalanan. Maaf perjalanan. Paket atas lainnya mintakan akan secara Jakarta Bali. Anda harus memiliki elemen daftar beruntun. Kedua item daftar tersebut masing-masing harus berisi
Ketiga, main lautan harus memiliki match. Anda harus memiliki setidaknya 3 figur elemen. Diatur gambar sebagai konten Anda menggunakan ini.
Apa peran elemen audio dan video HTML dan bagaimana cara kerjanya? Elemen audio atau tag audio dan video tag video memungkinkan Anda menambahkan konten suara dan video ke dokumen HTML Anda. Audio elemen audio mendukung format audio populer seperti MP3, WAV, dan OGG. Video elemen mendukung format MP4, OGG, dan WebM untuk menyertakan konten audio di halaman web Anda. Anda dapat menggunakan audio elemen audio dengan extraksi atribut audio yang mengarah lokasi file untuk Anda. Seperti yang Anda lihat di jendela pratinjau muncul di melihatnya. Jika Anda ingin melihat pemutaran audio di halaman, Anda dapat menambahkan audio elemen dengan kontrol atribut tersebut. Tekan tombol audio di jendela untuk pratinjau untuk mendengar salah satu lagu Pileksan. Untuk mendengar lagu ini, ubah nilai. Untuk mendengar lagu lain, ubah nilai asalnya menjadi untuk melihat pratinjau. Atribut kontrol ini memungkinkan pengguna mengelola pemutaran audio, termasuk menjeda atau melanjutkan pemutaran kontrol. Atribut ini adalah atribut boolean yang dapat ditambahkan ke elemen untuk mengaktifkan kontrol pemutaran bawaan. Jika dihilangkan, tidak ada kontrol yang akan ditampilkan. Catatan: beberapa peramban seperti Safari mungkin tidak menampilkan kontrol volume secara default meskipun kontrol atribut tersebut ada. Selain atribut src dan kontrol, ada beberapa atribut lain yang meningkatkan fungsionalitas elemen tersebut. Audio loop atribut replay adalah atribut boolean yang membuat audio diputar ulang secara terus-menerus. Berikut contoh penggunaan loop atribut untuk memutar salah satu quickie lesson yang berjudul Can't Stay Down
Untuk melihat pengulangan looping secara langsung aktifkan editor interaktif geser play head hingga mendekati akhir lagu, dan lagu akan diputar ulang setelah selesai. Atribut lain yang dapat Anda gunakan adalah muted. Atribut mute, jika pada audio elemen audio atribut boolean ini akan memulai audio dalam keadaan dibisukan. Berikut contoh penggunaan mute. Atribut boolean ini akan memulai audio dalam keadaan dibisukan. Berikut contoh penggunaan mute. Atribut mute untuk mendengarkan musik, aktifkan editor interaktif dan klik ikon volume di pemutaran audio. Dalam hal jenis file audio terdapat perbedaan dalam dukungan jenis file oleh berbagai browser. Untuk mengatasi hal ini, Anda dapat menggunakan source elemen di dalam audio elemen dan browse akan memilih sumber pertama yang dipahami. Berikut contoh penggunaan beberapa source elemen untuk sebuah audio elemen. Browser akan memulai dengan tipe OGG terlebih dahulu, dan jika tidak dapat memutar audio, maka akan beralih ke tipe berikutnya dalam daftar. Semua atribut yang telah dipelajari sejauh ini juga didukung dalam video elemen tersebut. Berikut contoh penggunaan video elemen dengan atribut loop, control, dan muted. Tambahkan autoplay, atribut ketik pembuka video agar video diputar secara otomatis. Untuk berinteraksi dengan contoh ini, Anda perlu mengaktifkan editor interaktif. Catatan with atribut ini digunakan untuk membuat video lebih kecil dan lebih pas di jendela pertinjau. Anda akan mempelajari lebih lanjut tentang with atribut ini di pelajaran selanjutnya. Untuk assertion atribut source, kami menggunakan video berjudul dari archive.org. Jika Anda ingin menampilkan gambar saat video sedang diunduh, Anda dapat menggunakan poster atribut poster display image. Atribut ini tidak tersedia di audio elemen. Dan unik untuk elemen video, di berikut contoh penggunaan poster atribut display image dengan konten yang disediakan oleh Pitch Blender. Anda juga dapat menggunakan source elemen di dalam video elemen. Sama seperti Anda lakukan dengan audio elemen ini, memungkinkan Anda untuk menyelesaikan video yang sama dalam berbagai format, dan browser akan memilih format pertama yang dapat diputar. Atribut apa yang memungkinkan audio mute? Atribut mana yang mungkin berputar? Warna H1. H2 H2 I
makanan naman baru.
Ah, oke, terus. Situ kan. Menentukan sumber daya dari media video Anda menawarkan asersi sama dengan ini.
Sekian dulu video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.